Baik, perkenalkan nama saya Ludwig Muhammad Dirga dengan ujung NIM 07. Di sini saya sebagai pemateri pertama untuk mempresentasikan bagian pendahuluan dari komponen-komponen pembangunan komputer. Komputer adalah sistem elektronik yang bekerja dengan menerima input, memproses data, menyimpan informasi, dan menghasilkan output yang bermanfaat bagi pengguna. Agar sistem komputer dapat berfungsi dengan baik, terdapat 3 elemen utama yang harus bekerjasama, yaitu hardware, yaitu perangkat keras, perangkat fisik yang dapat dilihat dan disentuh, seperti CPU, monitor, keyboard, mouse, hard disk, RAM, dan printer. Sedangkan terdapat software, yaitu program dan instruksi yang menjalankan perangkat keras seperti sistem operasi, contohnya Windows, dan aplikasi seperti Microsoft Word. Dan ketiga yang saya tidak masukkan yaitu brandware, yaitu kita sendiri sebagai pengguna yang mengoperasikan dan mengendalikan sistem komputer agar berfungsi sesuai kebutuhan. Dengan memahami komponen-komponen ini, kita dapat mengoptimalkan penggunaan komputer dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya adalah pengenalan komputer. Komputer adalah sistem elektronik yang dirancang untuk menerima input, memproses data sesuai instruksi yang diberikan, menyimpan informasi, dan menghasilkan output dalam berbagai bentuk seperti teks, gambar, suara, atau video. Komputer dapat berupa berbagai jenis perangkat, mulai dari desktop, laptop, server, hingga perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Terdapat fungsi dasar dari laptop, yaitu input, yaitu ketika menerima data dan instruksi dari pengguna atau perangkat lain, yang menghasilkan teks, gambar, suara, sinyal, sensor. Contoh perangkatnya yaitu keyboard, mouse, scanner, sensor. Terdapat proses, yaitu komputer mengolah data oleh CPU sesuai instruksi program yang tersimpan di memori, melakukan operasi aritmatika, logika, dan kontrol. Storage, yaitu komputer sebagai tempat menyimpan data dan program sementara RAM dan permanen, yaitu HDD atau SSD, memungkinkan akses cepat dan penyimpanan data jangka panjang. Output, yaitu menampilkan hasil pemrosesan data dalam bentuk yang mudah dipahami seperti tampilan visual, cetakan, atau suara. Komputer juga berfungsi sebagai pengelola informasi yang mampu menjalankan berbagai aplikasi untuk kebutuhan bisnis, pendidikan, hiburan, komunikasi. Kemampuan ini membuat komputer menjadi salah satu teknologi paling penting dalam kehidupan modern. Sekian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firdausia Poto sebagai pemateri kedua dengan NIM S1S1240779. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang unit pemrosesan pusat atau Central Processing Unit CPU. Central Processing Unit CPU adalah otak dari komputer yang bertugas menjalankan instruksi dari perangkat lunak dan mengatur semua aktivitas dalam sistem komputer. Nah, mengapa sih Central Processing Unit disebut sebagai otak komputer? Karena semua proses penting dalam sistem komputer ini dijalankan melalui CPU. Ia mengeksekusi instruksi, melakukan kalkulasi, mengambil keputusan logis, dan mengatur komunikasi antar perangkat lain seperti memori dan penyimpanan. Nah, CPU ini terus berevolusi dari teknologi tabung vakum menjadi mikroprosesor modern seperti Intel Core dan AMD Ryzen. Nah, sejarah awalnya CPU ini dimulai dengan penggunaan tabung vakum komputer generasi awal seperti ENIAC dan UNIVAC yang besar, panas, dan boros daya. Namun, kemudian ditemukan transistor yang membuat CPU ini menjadi lebih kecil dan efisien. Perkembangan selanjutnya adalah ketika sirkuit terpadu IC yang mengintegrasikan banyak komponen dalam suatu chip, lalu muncul mikroprosesor CPU dalam bentuk kecil dan ringkas, dimulai dari Intel 4004 pada tahun 1971. Dan kini CPU modern seperti Intel Core i3, i5, i7, i9, dan AMD Ryzen ini memiliki banyak core, kecepatan tinggi dalam GHz, dan change memory yang internal. Semua ini dirancang agar CPU dapat menangani multitasking dan komputasi berat dengan efisien. Kita lanjut pada jenis-jenis CPU. Nah, jenis-jenis CPU ini dapat dibedakan dari beberapa aspek penting. Yang pertama itu jumlah inti core. Nah, jumlah inti CPU menentukan seberapa banyak proses yang bisa dijalankan secara paralel. Yang pertama ada single core CPU. Nah, single core CPU ini hanya memiliki satu inti pemrosesan dan sekarang sudah jarang digunakan karena kinerjanya terbatas.
Yang kedua ada dual core CPU. Ini memiliki dua inti dan menjalankan dua proses secara bersamaan, cocok untuk multitasking yang ringan. Yang ketiga ada quad core, hexacore, dan octa-core dan sebagainya. Nah, quad core, hexacore, octa-core dan sebagainya ini memiliki banyak inti, dan semakin banyak inti semakin baik untuk multitasking dan aplikasi berat seperti game, editing, dan pemrograman. Baik, langsung kita ke bagian berdasarkan arsitektur. Arsitektur CPU ini mempengaruhi cara kerja dan efisiensi CPU. Yang pertama ada Complex Instruction Set Computing (CISC). Ini cocok untuk aplikasi umum dan sistem seperti desktop atau laptop. Nah, yang kedua ada Reduced Instruction Set Computing (RISC). Ini lebih banyak dipakai di smartphone, contohnya seperti smartphone, embedded system, dan IoT. Baik, kita lanjut ke berdasarkan produsen. Jenis CPU berdasarkan produsen itu ada dua. Yang pertama seperti yang kita tahu, yang seri populer paling sekarang itu adalah Intel Core i3, i5, i7, i9 Xeon dan untuk server. Nah, ini kuat di performa single core dan efisiensi daya. Nah, seri yang kedua ada AMD Ryzen. Ini cocok untuk desktop atau laptop dan kuat untuk dalam performa multi core dan harga yang lebih kompetitif. Yang keempat ada berdasarkan fungsi atau penggunaan. Nah, desktop CPU ini, yang pertama desktop CPU ini untuk komputer pribadi, fokus pada keseimbangan performa dan konsumsi daya. Yang kedua ada server CPU yang dirancang untuk stabilitas dan multitasking ekstrim. Contohnya seperti Intel Xeon dan AMD EPYC. Nah, contoh untuk mobile CPU ini untuk smartphone atau tablet yang efisiensi daya yang kecil, dan contohnya seperti Qualcomm Snapdragon atau Apple A series. Yang keempat ada embedded CPU. Ini untuk perangkat khusus seperti router, IoT, dan alat kesehatan umum yang berbasis ARM. Nah, memang masing-masing jenis CPU ini memiliki keunggulan tersendiri tergantung dari pengguna. Apakah mau untuk aktivitas ringan, multitasking, atau bermain game, atau bahkan komputasi intensif seperti rendering dan AI. Kita lanjut ke tiga bagian CPU. Nah, CPU ini memang terdiri dari tiga bagian utama yang saling terhubung. Yang pertama ada ALU, CU, dan MU. Nah, apa sih itu? Nah, ALU (Arithmetic Logic Unit) adalah otot dari CPU, ya ia ini menjalankan operasi matematika dan logika seperti penjumlahan, pengurangan, perbandingan nilai lebih besar dan lebih kecil dan lain-lain, dan operasi logika AND or NOT. Misalnya saat kamu mengetik 2 tambah 3, perhitungan ini akan dihitung oleh ALU. Nah, ALU ini memang berperan dalam pengambilan keputusan seperti berdasarkan logika, seperti dalam pencambangan program if else. Yang kedua ada control unit (CU). CU ini adalah pengatur lalu lintas di CPU. Ia tidak memproses data, tapi ia mengatur alur kerja seluruh sistem CPU. Nah, CU ini menentukan kapan instruksi diambil, lalu di mana dikirim, serta bagaimana harus bekerja. Dan ia juga memberitahu ALU apa yang harus dikerjakan dan mengatur komunikasi dengan memori serta perangkat input/output. Nah, CU ini memang memastikan bahwa proses fetch, decode, execute berjalan secara berurutan dan efisien. Lanjut kita ke MU, memory unit. MU adalah tempat penyimpanan sementara untuk data dan instruksi yang sedang diproses. MU ini menyimpan hasil perhitungan dan sementara dari ALU dan instruksi yang sedang digunakan oleh CU. MU ini sangat penting untuk efisiensi proses dan memang tanpa MU, CPU harus mengambil data dari memori utama RAM yang lebih lambat. Nah, dalam konteks ini, MU juga bisa dirujuk ke register dan change, tempat penyimpanan sangat cepat dalam CPU. Oke, kita lanjut ke cara kerja CPU. CPU Central Processing Unit ini memang bekerja dengan menjalankan instruksi dari program secara berurutan. Nah, proses kerjanya ini disebut siklus instruksi atau instruction cycle. Ada 3 langkah utama. Yang pertama ada fetch. Fetch itu mengambil instruksi dari memori.
memori, instruksi ini akan diambil berdasarkan program sistem counter PC, yaitu register yang menunjukkan alamat memori instruksi ke berikutnya. Yang kedua ada decode. Nah, decode ini menerjemahkan instruksi. Nah, CO ini menerjemahkan instruksi menjadi sinyal elektronik yang akan mengatur komponen lain seperti ALU atau MU. Dan yang ketiga execute, menjalankan instruksi ya. Nah, ALU ini akan memproses operasi aritmatika logika jika dibutuhkan. Jika butuh data tambahan, CO ini akan mengambil dari memori hasil ke eksekusi dan akan disimpan kembali ke register change atau dikirim dalam output. Lanjut. Untuk penjelasan lebih lengkap dengan cara kerja CPU, ini saya sudah tuliskan. Yang pertama ada input unit. Nah, input unit ini proses dimulai ini dari perangkat input, misalnya keyboard atau mouse yang mengirimkan data ke memori utama ke dalam RAM. Nah, data ini bisa berupa instruksi, informasi yang akan diproses. Nah, selanjutnya setelah di bagian memori utama di bagian RAM dan ROM, nah RAM ini akan menyimpan data dan instruksi yang secara aktif digunakan, sedangkan ROM menyimpan instruksi yang penting yang tidak dapat diubah seperti firmware system. Nah, lanjut ketika sudah tersimpan, maka akan diproses kembali ke change memory. Di CPU ini terlebih dahulu memeriksa ke change untuk melihat apakah data yang diperlukan tersedia di sana. Nah, change ini lebih cepat dari RAM dan menyimpan data atau instruksi yang seiring digunakan agar proses lebih efisien. Setelah itu akan masuk ke CO, yaitu control unit. Nah, control unit ini bertugas mengambil instruksi dari RAM, mengkodenya, lalu mengatur ke bagian lain dari CPU untuk menjalankan instruksi tersebut. Nah, CO ini adalah pusat untuk koordinasi. Setelah itu langsung lanjut lagi ke arithmetic logic unit ALU. CO akan menyalakan data ke ALU jika ada perhitungan atau operasi logika yang dibutuhkan, misalnya penjumlahan, pengurangan, atau perbandingan. Setelah itu kita masuk ke register. Bagian ada data sementara disimpan di register selama proses berlangsung. Nah, ini adalah area penyimpanan tercepat di CPU. Setelah itu setelah diproses, hasilnya akan dikirim ke perangkat output seperti layar monitor atau printer dan untuk ditampilkan pada pengguna. Nah, kesimpulannya memang CPU ini bekerja sebagai pusat pengolahan data, penerima data dari input, memproses melalui CPU, lalu dan memori, lalu mengeluarkan output ke semua komponen terhubung dan bekerja serempak untuk menjalankan instruksi dalam miliaran siklus per detik. Itu saja materi dari saya akan lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan menyambung apa yang menjadi presentasi kelompok kami, teman-teman. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Safar Ladam, biasa dipanggil Safaril. NIM saya E1 E12449. Oke, baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang memori. Nah, apa itu sih memori? Dan kenapa memori itu terdiri atas RAM, ROM, dan storage? Nah, oke, langsung saja. Nah, secara definisi, memori itu merupakan komponen vital dalam komputer yang berfungsi menyimpan data dan instruksi sementara maupun permanen, memungkinkan proses komputasi berlangsung efisien. Tanpa memori, komputer tidak dapat menjalankan program dan mengakses informasi dengan cepat. Nah, memori juga bekerja dalam hierarki yang terstruktur dari tercepat hingga berkapasitas besar untuk menyeimbangkan kecepatan, biaya, dan utilitas. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini itu ada macam-macam memori, tapi di sini kayaknya RAM kebanyakan. Oke, langsung saja di slide selanjutnya itu jenis-jenis memori. Nah, memori itu terbagi atas dua berdasarkan prosesnya ya. Yang pertama ada memori primer, yang mana di dalamnya lagi terbagi ada RAM dan ROM. Kemudian memori sekunder ada SSD dan HDD. Nah, apa sih empat ini? Itu mari kita bahas. Nah, di memori primer di situ ada RAM. RAM itu merupakan singkatan dari Random Access Memory, yaitu jenis memori volatil, yang mana dia menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Namun, bedanya RAM dengan ROM, RAM itu dia bersifat sementara. Apabila putus atau tidak tersambung lagi dengan daya listrik, maka otomatis data yang tersimpan akan hilang juga. Sesuai dengan namanya ya, akses random memory, random access memory ya, random, acak, akses memori. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian adapun
Struktur dan cara kerja RAM. Ya, secara struktur atau secara fisik, RAM itu terdiri dari modul sirkuit elektronik yang terintegrasi dengan chip memori. Setiap lokasi penyimpanan di RAM memiliki alamat unik yang memungkinkan CPU mengakses data secara acak. Nah, berbeda dengan memori sekuensial seperti pita magnetik. Adapun cara kerja dari RAM ini, yang pertama dia adalah pemuatan data. Saat pengguna membuka aplikasi data dari penyimpanan SSD yang dikirim ke RAM untuk diakses CPU, pemrosesan CPU itu membaca dan memanipulasi data yang tersimpan di dalam RAM. Penyimpanan sementara atau data yang tetap berada di RAM selama aplikasi aktif itu memungkinkan pengguna untuk berpindah tugas tanpa harus memuat ulang data. Nah, bagaimana jika aplikasinya ditutup dan dayanya dimatikan? Maka otomatis data yang akan ada di dalam RAM tersebut itu akan hilang, akan kosong kembali, teman-teman. Nah, adapun jenis dan peranan RAM dalam kinerja sistem, yang pertama kita akan bahas jenis-jenis RAM. Yang pertama ada DRAM, dynamic RAM. Dia menggunakan kapasitor untuk menyimpan data, memerlukan penyegaran atau refresh berkala, biaya produksi rendah tetapi kecepatan relatif lambat, contohnya DDR4, DDR5. Nah, keunggulan dari dynamic RAM ini, dia itu penyimpanannya sangat wow banget. Walaupun meskipun kecepatannya itu lambat, ya sekian nanodetik, tapi dynamic RAM itu bisa memuat akses penyimpanan yang lebih besar daripada SRAM. Yang kedua ini ada SRAM, static RAM. Dia menggunakan transistor tanpa perlu penyegaran, lebih cepat dan hemat daya tetapi mahal, biasanya digunakan untuk cache memori pada CPU. Nah, kemudian yang ketiga itu ada SDRAM. SDRAM atau Synchronous RAM disinkronkan dengan clock system meningkatkan efisiensi. Yang keempat ada RAM berbasis grafis atau GDDR, dikhususkan untuk kartu grafis seperti GDDR6 pada GPU modern. Kemudian apa sih peranan RAM? Nah, peranan RAM itu yang pertama adalah multitasking. RAM memungkinkan sistem menjalankan beberapa aplikasi secara sekaligus. Misalnya membuka 20 tab browser memerlukan RAM untuk menjaga kelancaran. Kemudian kedua, kecepatan respon. Aplikasi berat seperti software design atau game membutuhkan RAM tinggi untuk mengurangi lag. Nah, yang ketiga ada virtual memory. Jika RAM penuh, sistem menggunakan ruang di SSD dan HDD sebagai virtual memory, meski ini memperlambat kinerja. Kemudian keempat ada optimasi prosesor, mana RAM yang cepat memastikan CPU tidak menunggu lama untuk mengakses data, mengurangi bottleneck. Nah, berikut ini ada flowchart alur kerja RAM. Yang pertama itu dimulai dari RAM kosong, kemudian beralih ke komputer dinyalakan, artinya daya mengalir. Nah, disitulah dimulainya proses RAM. Dia akan memuat data dari SSD atau HDD ke RAM. Kemudian dia beralih lagi ke diagram alir selanjutnya, yaitu CPU akses data. Kemudian di sini ada sebuah kondisi, mana apakah itu datanya dibaca atau ditulis. Ketika dibaca, maka dia akan beralih ke diagram baca data. Apabila ditulis, maka dia akan beralih ke diagram tulis data. Nanti hasil baca data dengan tulis data tersebut akan disimpan di dalam RAM selama aktif, artinya selama dialiri daya listrik. Nah, apabila aplikasi ditutup atau dayanya mati atau dimatikan lah, maka RAM-nya akan kosong kembali. Seperti itu, sehingga ke terakhir itu diagram N, selesai, RAM kosong. Oke, langsung saja di memori primer. Nah, di memori primer selanjutnya itu memori primer yang kedua ada ROM. Nah, secara definisi, ROM itu adalah jenis memori yang dirancang untuk menyimpan data secara permanen atau semi permanen. Sesuai namanya, data yang dalam ROM umumnya hanya bisa dibaca dan tidak mudah diubah atau dihapus melalui operasi biasa. Kemudian, ROM juga dapat mempertahankan informasinya tanpa memerlukan pasokan listrik. Teknologi ROM telah berkembang dari bentuk tradisional seperti Max ROM hingga varian modern seperti PROM, EPROM, EEPROM, dan flash memory yang memungkinkan pembaruan terbatas. Oke, adapun peranan ROM pada komputer, yang pertama, dia sebagai penyimpanan firmware. ROM berfungsi sebagai tempat penyimpanan firmware, yaitu perangkat lunak yang terintegrasi dengan perangkat keras. Contohnya seperti BIOS, teman-teman, atau UEFI, Unified Accessible Firmware Interface pada motherboard. Kemudian kedua ada proses booting. Saat komputer dinyalakan, prosesor pertama kali mengakses instruksi dari ROM. Firmware dalam ROM menjalankan POS atau Power On Self Test untuk memastikan semua komponen berfungsi. Setelah itu, ROM membantu membuat sistem operasi dari penyimpanan sekunder, yaitu SSD atau HDD, ke dalam RAM. Nah, kemudian peranan ROM yang ketiga itu adalah stabilitas dan keamanan sistem.
Data dalam ROM sulit dimodifikasi yang menjamin stabilitas sistem. Instruksi kritis seperti firmware tidak mudah rusak akibat kesalahan pengguna atau serangan malware. Jadi pada perangkat seperti router atau smart TV, ROM itu menyimpan sistem operasi minimal yang tetap konsisten, meski tidak terjadi gangguan daya. Kemudian yang keempat itu peranan ROM adalah aplikasi pada sistem tertanam dan perangkat lain. ROM itu biasanya banyak digunakan dalam sistem tertanam atau embedded system seperti microcontroller di mesin cuci, kendaraan, atau sensor IoT. Nah, perangkat ini memerlukan instruksi tetap yang tidak perlu diubah selama masa pakainya. Oke, langsung saja di penyimpanan sekunder, yaitu ada SSD dan HDD. Bisa dilihat gambarnya di sini. Di sini adalah SSD, yang ini adalah HDD. Nah, apa sih SSD dan HDD itu? Nah, secara definisi, SSD itu adalah teknologi penyimpanan modern yang menggunakan memori berbasis chip NAND flash tanpa komponen bergerak. Data disimpan dalam sel memori yang dapat diakses secara elektronik sehingga proses pembacaan dan penulisan jauh lebih cepat dibandingkan HDD. SSD juga memiliki desain yang lebih ringkas dan tahan terhadap guncangan. Berbeda dengan HDD, HDD itu adalah teknologi penyimpanan konvensional yang telah digunakan sejak puluhan tahun lalu. Cara kerjanya bergantung pada komponen mekanis seperti piringan magnetik. Bisa dilihat ini teman-teman, ya. Ini HDD, ada piringan di tengah-tengahnya ini. Nah, SSD ini dia solid state drive dan HDD ini adalah hard disk drive. Nah, jadi langsung saja lagi ke slide selanjutnya ini. Nah, cara kerjanya bergantung pada komponen mekanis seperti piringan magnetik yang saya jelaskan tadi. Dia berputar dan kepala baca atau tulis. Yang ini, kepala baca atau tulis ini nih, yang ada di piringannya ini, dia berfungsi sebagai baca dan tulis pada HDD. Kemudian, kecepatan putaran piringan HDD biasanya diukur dalam RPM, rotation per minute, seperti 5400 RPM atau 7200 RPM. Semakin tinggi RPM, semakin cepat data yang dapat diakses. Nah, fungsi masing-masing. SSD itu fungsinya mempercepat kinerja sistem, seperti waktu booting, membuka aplikasi, dan transfer file. Kemudian dia ideal untuk penggunaan yang memprioritaskan kecepatan dan responsivitas seperti gamer, desainer, grafis, atau profesional IT. Kemudian yang ketiga, dia umum digunakan di laptop ultra portable seperti komputer gaming dan server berkinerja tinggi. Nah, beda dengan HDD, fungsi HDD itu dia menyimpan data jangka panjang seperti sistem operasi, menyimpan aplikasi atau software di dalam komputer, kemudian dokumen, foto, dan video. Cocok untuk pengguna yang membutuhkan kapasitas besar dengan biaya rendah, seperti penyimpanan arsip atau media. Nah, umum digunakan di komputer desktop, laptop lama, dan server yang mengutamakan kapasitas ketimbang kecepatan. Kemudian perbedaan masing-masing antara SSD dan HDD. Yang pertama adalah kecepatan SSD dalam membaca dan menulis data itu lebih cepat dibandingkan HDD, yang mana dia itu kalau SSD dia sampai 5500 MB per detik, sedangkan HDD umumnya dia mencapai 80 sampai 160 MB per detik. Kemudian dari segi daya tahan, SSD itu tidak memiliki bagian bergerak sehingga dia lebih tahan terhadap guncangan. Beda dengan HDD yang rentan rusak jika terjatuh atau terkena benturan. Nah, kemudian yang ketiga ada harga. Nah, HDD lebih murah untuk kapasitas besar seperti 1 TB, sedangkan SSD itu lebih mahal tetapi menawarkan efisiensi yang tinggi. Kemudian konsumsi daya, SSD itu mengkonsumsi daya lebih rendah sehingga memperpanjang masa pakai baterai pada perangkat portable. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. See you. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan power supply and cooling system komputer. Yang pertama kita bahas dulu apa sih power supply. Power supply adalah komponen hardware yang menyediakan pasokan listrik untuk komponen internal PC. Power supply menerima daya dari stop kontak listrik dan mengonversi arus dari arus bolak-balik ke arus searah yang dibutuhkan oleh komputer. Umumnya, power supply mengubah tegangan arus bolak-balik 110 sampai 115 atau 220 sampai 230 volt menjadi tegangan arus searah yang lebih rendah dan stabil. Adapun komponen-komponen power supply ada 4. Yang pertama ada transformer yang berfungsi untuk mengubah tegangan input ke tingkat tegangan yang dibutuhkan. Yang kedua ada rectifier yang berfungsi mengonversi arus bolak-balik menjadi arus searah. Yang ketiga ada filter yang berfungsi menghaluskan gelombang tegangan arus searah yang dihasilkan oleh rectifier tadi. Yang terakhir ada regulator yang berfungsi untuk menyediakan output arus searah yang
sangat stabil dan mengurangi tegangan riak. Selanjutnya kita masuk pada fungsi-fungsi power supply. Ada 4. Yang pertama sebagai alat konversi tegangan. Power supply unit mengubah tegangan listrik dari sumber arus bolak-balik menjadi arus arah yang dibutuhkan komputer sehingga dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua, power supply memberikan daya yang stabil, memastikan bahwa perangkat menerima tegangan dan arus yang stabil dan sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan. Ini membantu mencegah kerusakan pada perangkat akibat fluktuasi tegangan. Yang ketiga, sebagai perlindungan komponen. Power supply unit sering dilengkapi dengan fitur perlindungan seperti proteksi over voltage atau proteksi tegangan berlebih, overcurrent arus berlebih, dan short circuit atau korsleting untuk melindungi perangkat dari kerusakan akibat masalah listrik. Yang terakhir, efisiensi energi. Power supply yang modern dirancang untuk mengonversi daya dengan efisiensi tinggi, mengurangi pemborosan energi dan panas yang dihasilkan, serta mengurangi konsumsi daya sehingga lebih ramah lingkungan dan juga ekonomis. Selanjutnya kita masuk pada cooling system. Cooling system adalah komponen penting yang menjaga suhu komputer agar tetap stabil dan mencegah overheating yang dapat merusak komponen-komponen penting. Ketika komputer beroperasi, berbagai komponen seperti CPU, GPU, RAM, dan unit penyimpanan menghasilkan panas yang dihasilkan dari aktivitas komputasi mereka. Panas ini harus disingkirkan dengan cepat agar komponen-komponen tidak kelebihan panas atau overheating, yang dapat menyebabkan kerusakan permanen dan penurunan kinerja. Adapun jenis-jenis dari cooling system ada 2. Yang pertama ada air cooling atau pendinginan udara, yang kedua ada liquid cooling atau pendinginan cair. Air cooling adalah metode paling umum dalam sistem pendinginan komputer. Ini melibatkan penggunaan kipas atau fan untuk mengalirkan udara dingin ke komponen panas dan mengeluarkan udara panas dari kasus komputer. Kipas dapat ditempatkan di CPU, GPU, dan cache untuk menjaga aliran udara yang baik. Selanjutnya, liquid cooling dapat menggunakan sistem closed loop yang sudah terisi cairan atau sistem open loop yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan cairan pendingin. Sistem ini biasanya digunakan untuk pendinginan CPU dan GPU yang memerlukan performa tinggi karena dinilai lebih efisien dibanding pendingin udara atau air cooling. Adapun komponen dari cooling system itu ada 4. Yang pertama ada kipas atau fan, yang merupakan komponen utama dalam pendinginan udara atau air cooling. Kipas ini dapat ditempatkan pada CPU cooler, GPU cooler, dan kasus yang membantu mengalirkan udara dingin ke komponen yang membutuhkan pendinginan dan mengeluarkan udara panas dari dalam kasus. Yang kedua ada heatsink. Heatsink ini merupakan komponen berbentuk balok logam dengan permukaan berpola yang membantu menyerap dan menyebarkan panas dari komponen seperti CPU dan GPU ke udara sekitar. Yang ketiga ada cairan pendingin yang tentunya digunakan dalam sistem pendinginan cair atau liquid cooling. Cairan ini berperan dalam mengalirkan panas dari komponen ke radiator di luar kasus komputer, di mana panasnya bisa dibuang ke udara. Selanjutnya yang terakhir ada pompa yang juga digunakan dalam sistem pendinginan cair untuk mengalirkan cairan pendingin melalui seluruh sistem dan memastikan aliran yang teratur. Selanjutnya kita lanjut pada pembahasan input dan output device. Yang pertama kita membahas dulu input device. Input device adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam sistem komputer. Perangkat ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer, memberikan perintah, atau memasukkan informasi yang akan diproses. Selanjutnya, jenis-jenis input device. Sebenarnya jenis-jenis input device ini sangat banyak, namun di sini kita akan bahas 5 saja. Yang pertama ada keyboard. Seperti yang kita ketahui merupakan papan ketik yang berisi tombol huruf, angka, dan tombol khusus lainnya. Keyboard berfungsi untuk memasukkan data seperti teks, angka, dan perintah ke dalam perangkat. Selanjutnya ada mouse. Mouse merupakan alat kecil yang dapat digunakan dengan satu tangan untuk menggerakkan kursor, melakukan scroll, di mana hal ini akan membuat komputer bisa menjalankan perintah yang diinginkan pengguna. Yang ketiga ada scanner. Scanner adalah perangkat input yang berfungsi untuk memindai dokumen fisik atau gambar dan mengubahnya menjadi data digital. Perangkat ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan data dari dunia fisik seperti kertas atau gambar ke dalam komputer. Yang keempat, ada webcam. Webcam adalah kamera real-time yang gambarnya bisa diakses melalui program instant messaging atau aplikasi video call yang memasukkan data hasil rekaman dan dibentuk dalam format digital. Yang terakhir, ada mikrofon. Mikrofon merupakan perangkat yang dapat mengubah suara analog menjadi suara digital.
Mungkin cukup itu saja untuk materi input device. Selanjutnya kita akan membahas materi output device yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Laudi Guntur Gaimudin. Di sini saya membahas tentang output device atau alat keluaran. Output device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Hasil pengolahan data tersebut dapat berupa tulisan seperti huruf, angka, simbol khusus, dan juga foto dalam bentuk grafik atau gambar. Kemudian unsur lain yang termasuk output device adalah suara dan bentuk lain yang dapat dibaca oleh mesin. Untuk jenis-jenis output device, ada hard copy device digunakan untuk mencetak tulisan dan gambar pada media keras seperti kertas atau film. Hard copy device bersifat permanen dan lebih portable. Selain itu dapat dilepas dari alat outputnya dan bisa dibawa kemana-mana. Alat yang umum digunakan untuk print ini adalah printer, plotter, dan alat mikrofilm. Kemudian ada soft copy device, merupakan alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan dan gambar pada media lunak yang berupa sinyal elektronik, misalnya video display, flat panel, dan speaker. Dan yang terakhir ada drive device atau driver, digunakan untuk merekam simbol dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh mesin pada media, misalnya magnetic disk atau magnetic tape. Selanjutnya ada perangkat output device. Di sini saya akan menjelaskan 4 perangkat yang umum digunakan. Pertama ada monitor atau visual display unit yang menjadi perangkat output utama dari sebuah komputer. Tampilannya berupa titik-titik yang membentuk gambar yang disebut pixel dan tersusun dalam bentuk 4 seri. Kemudian ada printer. Printer adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mencetak hasil komputasi ke dalam sebuah kertas. Printer ini terbagi ke dalam 2 macam, yaitu printer impact yang berpita dan non-impact alias tanpa pita. Kemudian ada speaker. Speaker adalah perangkat yang mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara, yang memungkinkan kita untuk mendengar audio dari komputer dan perangkat elektronik lain seperti ponsel dan televisi. Kemudian ada proyektor. Proyektor adalah perangkat elektronik yang memproyeksikan gambar atau video dari sumber input seperti komputer atau smartphone ke permukaan seperti layar atau dinding. Kemudian komponen tambahan. Komponen tambahan ini terbagi menjadi 2, yaitu expansion card dan juga optical drive. Yang pertama yang akan saya bahas adalah expansion card atau kartu ekspansi. Kartu ekspansi adalah perangkat keras yang dipasang pada slot motherboard seperti PCIe atau AGP untuk menambahkan fitur atau meningkatkan kemampuan komputer yang tidak tersedia secara bawaan. Untuk jenis-jenis expansion card, yang pertama ada sound card atau kartu suara. Kartu suara adalah komponen hardware komputer yang memungkinkan komputer untuk menghasilkan dan merekam suara. Dan yang kedua ada network card atau kartu jaringan. Kartu jaringan adalah komputer perangkat keras yang memungkinkan perangkat komputer seperti laptop atau desktop untuk terhubung ke jaringan komputer, baik jaringan lokal maupun internet. Dan selanjutnya optical drive. Optical drive adalah perangkat yang memungkinkan sinar laser untuk membaca atau menulis data pada disk optik. Untuk jenis-jenis expansion card ada CD drive. CD drive adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk membaca data dari compact disk atau CD. Selanjutnya DVD drive. DVD drive ini adalah perangkat yang dirancang untuk membaca dan menulis data ke cakram DVD. Dan yang terakhir ada Blu-ray. Blu-ray drive. Blu-ray ini adalah perangkat keras komputer atau optical drive yang berfungsi untuk membaca dan dalam bentuk kasus menulis data pada cakram Blu-ray. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Salsabila dengan NIM S1E124029. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul software. Jadi, software atau perangkat lunak dapat dibedakan atas 2 golongan besar,
yaitu yang pertama software sistem operasi dan yang kedua software aplikasi. Software merupakan lapisan atau layer yang menghubungkan hardware dengan user, seperti gambar abstraksi user, hardware, dan software. Software sistem merupakan software yang paling dekat dengan hardware, sedangkan software aplikasi merupakan software yang paling dekat dengan user. Nah, yang pertama ada software sistem operasi. Sistem komputer terdiri dari berbagai sumber daya, seperti hardware dan software yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Sumber daya ini mencakup perangkat input atau output, memori, penyimpanan, dan CPU. Sistem operasi atau SO berfungsi sebagai pengelola sumber daya, mengalokasikannya ke program sesuai kebutuhan. Secara sederhana, SO adalah antarmuka antara pengguna dan komputer. Lalu contoh dari sistem operasi. Yang pertama ada Windows. Windows itu dikembangkan oleh Microsoft, banyak digunakan pada PC dan laptop. Yang kedua ada macOS, sistem operasi eksklusif untuk perangkat Apple seperti MacBook dan iMac. Yang ketiga ada Linux, OS open source dengan berbagai distribusi seperti Ubuntu, Debian, dan Fedora. Yang keempat ada Android, sistem operasi berbasis Linux yang dikembangkan oleh Google untuk perangkat mobile. Yang kelima ada iOS, OS eksklusif untuk perangkat Apple seperti iPhone dan iPad. Yang keenam ada Unix, OS yang banyak digunakan di server dan sistem komputasi tingkat tinggi. Yang ketujuh yaitu Chrome, dikembangkan oleh Google untuk perangkat Chromebook. Selanjutnya, software aplikasi. Software aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk tugas tertentu. Ada dua jenis utama. Yang pertama, software aplikasi serbaguna, digunakan untuk tugas umum seperti membuat dokumen atau perhitungan rutin. Misalnya, Microsoft Office. Dalam Microsoft Office itu ada Word, Excel, PowerPoint untuk dokumen, perhitungan, dan presentasi. Lalu ada Google Docs, Sheets, Slides, alternatif berbasis cloud untuk pengolahan dokumen. Lalu ada Adobe Photoshop untuk pengeditan gambar dan desain grafis. Lalu ada web browser atau Google Chrome, Mozilla Firefox untuk menjelajahi internet. Yang kedua, software aplikasi spesifik, dibuat untuk kebutuhan khusus seperti sistem perbankan digunakan di ATM atau transaksi online. Selanjutnya, software akuntansi, ada SAP, MYOB untuk pengelolaan keuangan bisnis. Nah, selanjutnya, software medis digunakan di rumah sakit untuk rekam medis pasien. Lalu, yang selanjutnya, software kasir atau pos digunakan di toko atau restoran untuk transaksi penjualan. Baik, untuk materi selanjutnya akan diserahkan ke materi berikutnya. Baik, masuk ke materi driver. Pertama kita akan mencari tahu apa sih itu driver. Nah, driver adalah perangkat lunak yang bertugas mengontrol dan menghubungkan perangkat keras, hardware, yang terpasang di komputer dengan sistem operasi dan aplikasi. Tujuan dari driver ini adalah agar setiap perangkat keras bisa digunakan dan dapat berinteraksi dengan sistem komputer lainnya. Tanpa driver, sistem operasi tidak akan bisa berkomunikasi dengan perangkat keras seperti printer, mouse, keyboard, dan lain-lain. Kemudian kita bertanya-tanya, kayak gimana sih sebenarnya cara kerja dari driver itu? Nah, di sini terdapat alur atau proses kerja yang menggambarkan bagaimana itu driver bekerja. Yang pertama, sistem operasi itu mengirimkan perintah ke perangkat keras. Misalnya nih, kita ambil contoh ketika kita klik print pada aplikasi, OS itu akan mengirim perintah seperti cetak dokumen ke printer. Lalu yang kedua, driver menerjemahkan perintah dari OS ke dalam bahasa yang dimengerti oleh perangkat keras. Misalnya nih, driver printer itu akan mengubah perintah OS menjadi instruktur khusus printer. Yang ketiga, perangkat keras menjalankan perintah. Contohnya nih, printer mulai mencetak dokumen. Perangkat keras mengirimkan status kembali ke driver. Nah, printer mengirim pesan bahwa dokumen berhasil dicetak. Driver mengirim status tersebut ke OS dan aplikasi. Nah, aplikasi itu kemudian akan menampilkan notifikasi seperti pencetakan selesai. Nah, kemudian masuk di jenis-jenis driver.
Driver itu dibedakan berdasarkan dari fungsi dan lokasi. Ada driver. Masuk di jenis-jenis driver. Driver sendiri itu dibedakan menjadi beberapa bagian. Nah, di sini yang pertama berdasarkan fungsi dan lokasinya. Ada driver BIOS, itu driver yang bekerja saat komputer pertama kali dinyalakan, tersimpan di ROM dan digunakan untuk fungsi dasar seperti mengenali keyboard atau hard disk sebelum sistem operasi aktif. Kemudian ada driver kernel, dia berjalan langsung di inti sistem operasi, digunakan untuk mengelola perangkat keras seperti prosesor dan memori. Sangat penting dan berpengaruh pada kestabilan sistem. Kemudian ada driver mode pengguna atau user mode. Dia berjalan di luar kernel dan digunakan oleh aplikasi untuk berinteraksi dengan perangkat eksternal seperti printer atau kamera. Kemudian ada driver fisik. Nah, driver fisik ini digunakan untuk mengendalikan perangkat keras nyata seperti printer, scanner, keyboard, dan lain-lain. Kemudian ada driver virtual. Nah, driver virtual ini digunakan untuk perangkat yang bersifat virtual seperti jaringan virtual atau perangkat emulasi. Nah, contohnya itu printer virtual PDF. Kemudian berdasarkan tipe akses data. Nah, berdasarkan tipe akses data, driver sendiri itu dibedakan menjadi driver block sama driver karakter. Nah, driver block itu dia mengakses data secara terstruktur dan menggunakan buffer system file. Biasanya digunakan untuk hard disk dan SSD. Kemudian ada driver karakter, mengakses data secara langsung dan tidak terstruktur. Contohnya itu driver untuk keyboard, mouse, dan port stereo. Kemudian yang dibedakan berdasarkan sumber, itu ada driver OEM, itu pabrikan aslinya. Itu disediakan oleh produsen perangkat keras. Biasanya itu eksklusif. Dia memiliki fitur tambahan, terus dirancang khusus untuk produknya. Kemudian ada driver sumber terbuka. Dia bersifat gratis dan terbuka, open source, dapat dimodifikasi oleh komunitas pengguna. Kemudian berdasarkan kelas perangkat. Driver itu dibagi sesuai jenis perangkat yang dikendalikannya. Misalnya nih, kemudian masuk di fungsi dari driver. Driver itu dia berfungsi untuk menyediakan transparansi dan bertindak sebagai penerjemah perintah antara hardware dengan sistem operasi atau aplikasi. Pembuat aplikasi itu dapat mengontrol hardware dengan mudah cukup dengan mengimplementasikan API atau Application Programming Interface yang disediakan driver dengan bahasa program yang lebih tinggi. Nah, dalam dunia komputer, driver itu bertugas sebagai penerjemah komunikasi antara perangkat keras itu sendiri dengan sistem operasi. Perlu diketahui, setiap perangkat keras di komputer berbicara atau bekerja dengan cara dan bahasanya sendiri, tidak menggunakan komen yang disandar. Dalam dunia komputer, driver bertugas sebagai penerjemah komunikasi antara perangkat keras itu sendiri dengan sistem operasi. Perlu diketahui, dunia komputer, driver bertugas sebagai penerjemah komunikasi antara perangkat keras itu sendiri dengan sistem operasi. Perlu diketahui, setiap perangkat keras di komputer berbicara atau bekerja dengan cara dan bahasanya sendiri, tidak menggunakan komen yang distandarkan. Kemudian masuk ke materi firmware. Firmware adalah jenis perangkat lunak khusus yang tertanam di dalam perangkat elektronik. Firmware itu berperan penting dalam mengendalikan cara kerja perangkat keras, memastikan perangkat elektronik berfungsi dengan baik. Firmware tersebut biasanya tertanam di dalam memori ROM atau read-only memory. Nah, fungsi dari firmware itu memiliki beberapa fungsi penting dalam perangkat elektronik. Nah, itu ada yang pertama ada inisialisasi perangkat keras. Itu salah satu fungsi utama firmware adalah menganalisis perangkat keras saat perangkat dinyalakan. Ketika kamu menyalakan perangkat elektronik, firmware akan melakukan proses awal yang meliputi pengaturan dan pemeriksaan perangkat keras.
Ini tuh termasuk mengidentifikasi dan mengaktifkan komponen-komponen perangkat keras yang terpasang, seperti prosesor, memori, dan perangkat masukan atau keluaran. Lalu fungsi yang kedua ada kontrol operasi perangkat keras. Di sini firmware bertanggung jawab untuk mengontrol berbagai komponen perangkat keras. Firmware dia mengatur cara kerja perangkat keras sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh perangkat lunak. Misalnya, firmware dapat mengatur kecepatan dan voltase prosesor, mengatur pemrosesan data oleh memori, atau mengendalikan fungsi-fungsi khusus seperti pengaturan suhu dan perangkat elektronik. Fungsi yang ketiga itu ada manajemen energi. Nah, firmware juga memiliki peran dalam manajemen energi pada perangkat elektronik. Firmware itu dapat mengontrol pengguna daya dan mengatur mode daya yang tepat, seperti mode sleep atau hibernate. Untuk menghemat energi saat perangkat tidak digunakan, firmware juga ini dapat mengoptimalkan penggunaan daya pada komponen-komponen perangkat keras agar perangkat menjadi lebih efisien secara energi. Fungsi yang keempat ada pengaturan jaringan. Beberapa perangkat elektronik seperti router atau modem itu dilengkapi dengan firmware yang mengatur koneksi jaringan. Firmware ini memastikan perangkat dapat terhubung ke jaringan dengan benar dan mengatur pengaturan jaringan seperti alamat IP, protokol jaringan, dan keamanan jaringan. Nah, fungsi yang kelima ada keamanan. Firmware juga berperan dalam menjaga keamanan perangkat elektronik. Ia dapat melaksanakan protokol keamanan yang diperlukan untuk melindungi perangkat dan data yang disimpan di dalamnya. Firmware itu dapat mengimplementasikan enkripsi data, filter lalu lintas jaringan. Dia juga bisa mengendalikan akses ke fungsi-fungsi perangkat. Kemudian fungsi yang keenam ada kompatibilitas perangkat lunak. Di sini firmware memastikan kompatibilitas antara perangkat lunak dengan perangkat keras. Dia menyediakan antarmuka yang diperlukan agar perangkat lunak dapat berinteraksi dengan perangkat keras dengan benar. Nah, firmware ini memungkinkan perangkat lunak mengakses dan memanfaatkan fungsi-fungsi perangkat secara optimal. Jadi dengan adanya fungsi-fungsi tersebut, firmware ini dia memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas, performa, dan keamanan perangkat elektronik. Firmware yang baik dan terbarukan secara teratur dapat meningkatkan fungsionalitas dan keandalan perangkat elektronik yang kita gunakan. Kemudian masuk di jenis-jenis firmware. Ada beberapa jenis firmware yang dapat ditemui pada perangkat elektronik. Yang pertama ada firmware embedded. Firmware embedded adalah jenis firmware yang terintegrasi secara langsung ke dalam perangkat keras. Nah, ia terpasang pada chip atau memori yang ada di dalam perangkat elektronik. Nah, contoh paling umumnya itu adalah firmware yang ada pada microcontroller atau chip prosesor yang terdapat dalam perangkat elektronik seperti peralatan rumah tangga, perangkat medis, atau kendaraan pintar. Nah, firmware ini tidak dapat diubah atau dihapus oleh pengguna dan berperan penting dalam mengendalikan operasi dasar perangkat. Kemudian ada firmware upgradable. Firmware upgradable adalah jenis firmware yang dapat diperbarui atau di-upgrade oleh pengguna atau produsen perangkat. Ia biasanya disimpan dalam memori yang dapat diakses oleh pengguna atau melalui koneksi jaringan. Firmware upgradable memungkinkan perbaikan bug, peningkatan performa, atau penambahan fitur baru pada perangkat elektronik. Pembaruan firmware dapat dilakukan dengan menggunakan alat atau perangkat lunak khusus yang disediakan oleh produsen. Kemudian ada firmware bootloader. Firmware bootloader adalah jenis firmware yang bertanggung jawab untuk menginisialisasi proses booting atau pengaktifan sistem operasi pada perangkat elektronik. Nah, bootloader ini berperan dalam memuat dan memulai sistem operasi serta mempersiapkan perangkat untuk menjalankan perangkat lunak yang lain. Firmware bootloader seringkali tersimpan dalam memori ROM yang terpisah dan diakses saat perangkat dinyalakan. Kemudian ada firmware peripheral. Nah, firmware peripheral itu adalah jenis firmware yang terpasang pada perangkat keras peripheral.
atau tambahan pada suatu perangkat elektronik. Ini termasuk firmware pada perangkat seperti kartu grafis, kartu suara, mouse, keyboard, atau printer. Kemudian firmware peripheral itu mengontrol operasi dan fungsi khusus dari perangkat tersebut, seperti mengatur tampilan grafis pada kartu grafis atau mengelola input dari keyboard atau mouse. Selanjutnya ada firmware jaringan. Firmware jaringan adalah jenis firmware yang ditemukan pada perangkat jaringan seperti router, switch, atau access point. Firmware jaringan mengatur pengaturan jaringan, keamanan, dan koneksi antar perangkat jaringan. Ia memungkinkan perangkat untuk berfungsi sebagai titik akses, penghubung, atau pengendali lalu lintas data dalam suatu jaringan. Kemudian masuk di cara kerja dari firmware. Yang pertama, disimpan di memori khusus. Firmware itu tersimpan di ROM atau flash memory dan tetap ada meskipun perangkat dimatikan. Yang kedua, aktif saat perangkat dinyalakan. Saat power dinyalakan, firmware itu langsung bekerja untuk memulai sistem. Yang ketiga, mengatur fungsi dasar perangkat. Itu memberi instruksi dasar seperti menyalakan layar, membaca input, dan mengatur koneksi. Yang keempat, dia menghubungkan hardware dan software, menjadi penghubung antara perangkat keras dan sistem operasi atau aplikasi. Yang kelima, dapat diperbaharui, bisa diupdate untuk memperbaiki bug atau menambah fitur baru. Terakhir ada driver dan firmware. Perbedaan driver dan firmware itu driver berada di sistem operasi, berfungsi sebagai komunikator antara OS dan hardware. Kemudian kalau firmware itu berada di dalam hardware, berfungsi sebagai otak dasar yang menjalankan hardware itu sendiri. Kerjasama yang dibangun antara driver dan firmware itu menghidupkan dan mengatur fungsi dasar perangkat keras, sedangkan driver dia memungkinkan sistem operasi untuk memanfaatkan sepenuhnya perangkat keras yang sudah disiapkan oleh firmware. Keduanya ini harus kompatibel dan bekerja sama agar perangkat Anda berfungsi tanpa masalah. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan saya persilakan ke pemateri berikutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdan Pratama dengan NIM S1S1 24069. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan judul Bagaimana Software dan Hardware Bekerja. Oke, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana sih proses kerja software. Nah, jadi software bekerja dengan menggunakan kode mesin yang dapat membuat instruksi untuk melakukan perhitungan, logika, input atau output, dan aritmatika kepada prosesor. Nah, kode mesin ini adalah bahasa yang dapat dipahami oleh prosesor dan digunakan untuk menjalankan instruksi yang diberikan oleh software. Proses kerjanya dia itu yang pertama, software diterjemahkan menjadi kode mesin yang dapat dipahami oleh prosesor. Yang kedua, kode mesin berisi instruksi yang diberikan kepada prosesor untuk melakukan tugas tertentu. Yang ketiga, prosesor menjalankan instruksi yang diberikan oleh kode mesin. Yang keempat, proses menghasilkan output yang dapat digunakan oleh software atau ditampilkan secara pengguna. Oke, kita masuk di proses kerja hardware. Hardware bekerja dengan menjalankan instruksi dari software dan melakukan tugas-tugas fisik yang diperlukan untuk membuat sistem komputer berfungsi. Proses kerjanya dia itu adalah yang pertama menjalankan instruksi dari software dan melakukan perhitungan. Yang kedua, dia menyimpan data sementara yang sedang diproses. Yang ketiga, dia menyimpan data jangka panjang. Yang keempat, dia berinteraksi dengan pengguna dan perangkat lain seperti keyboard, mouse, dan layar. Hardware bekerja dengan menggunakan sinyal listrik dan komponen fisik untuk menjalankan instruksi dan melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh software. Dengan demikian, hardware menyediakan platform fisik untuk menjalankan software dan membuat sistem operasi berfungsi. Baik, kita masuk di kesimpulan. Komputer merupakan alat elektronik yang sangat penting dalam kehidupan modern. Terdiri dari dua komponen utama, yaitu hardware dan software. Hardware mencakup unit pemrosesan, memori, sistem daya dan pendingin, perangkat input-output, serta komponen tambahan yang mendukung kinerja sistem.
Sementara itu software mencakupi sistem operasi, aplikasi, driver, dan firmware yang berfungsi untuk mengelola dan menjalankan perangkat keras sesuai kebutuhan pengguna. Keduanya bekerja secara sinergis, yang dimana software memberi perintah dan mengelola fungsi-fungsi hardware agar komputer dapat menjalankan tugas dengan efisien. Pemahaman menyeluruh tentang komponen ini sangat penting untuk memaksimalkan penggunaan komputer dalam berbagai bidang, baik itu pendidikan, bisnis, maupun hiburan. Demikian presentasi dari kami. Kami ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.